Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian, dalam channel YouTube kita, tentunya Bro Semesta. Apa kabar, saudara-saudari? Semoga kita tetap dalam semangat untuk menjalani hidup ini dalam kesatuan dan iman akan Tuhan. Hari ini kita sudah tiba pada hari Minggu biasa yang ke-17. Dan salah satu topik atau poin permenungan pada bacaan-bacaan dari kitab suci hari Minggu ini adalah perihal berdoa. Seorang murid dari Yesus meminta kepada Yesus, "Tuhan, ajarilah kami berdoa." Berdoa memang satu hal yang sangat penting dalam kehidupan seorang Kristen. Karena berdoa itu menunjukkan sejauh mana hubungannya dengan Tuhan. Sejauh mana imannya pada Tuhan. Karena itu Tuhan juga mengajari para murid, mengajari kita semua bagaimana berdoa dan apa doa yang menjadi model bagi setiap doa, yakni doa yang sangat indah, doa Bapa kami. Dalam doa itu Tuhan mengajari kita untuk menyapa Allah sebagai Bapa. Ini sungguh menarik. Dan Yesus sendiri juga menyebut Allah Bapanya. Dengan memanggil atau menyebut Allah sebagai Bapa kita, kita juga merasa mengakui dan menghayati diri sebagai putra-putri dari Allah, anak-anak Allah. Tentu tidak kita menghabiskan waktu untuk berdiskusi kalau ada bapa, mana ibu, dan seterusnya. Penghayatan kita terhadap Allah sebagai Bapa ini sungguh membantu kita untuk dapat mengungkapkan isi hati kita sebagaimana dalam pengalaman di dunia, dalam kehidupan kita yang nyata, merasakan kehadiran Bapa atau orang tua dalam kehidupan kita. Ada 5 poin yang menonjol dalam doa Bapa kami itu. 2 tentang atau berhubungan dengan Allah sendiri. Dimuliakanlah namamu, supaya nama Allah termuliakan di dunia ini oleh segala makhluk. Datanglah kerajaanmu, supaya Allah sungguh meraja, supaya suasana seperti dalam kerajaan Allah hendaknya muncul dan terasa di dunia ini. Kemudian 3 poin berikut adalah untuk atau menyangkut kehidupan manusia. Pertama, berilah kami rejeki. Untuk hidup kita memang membutuhkan rejeki sehari-hari. Maka kita memohon kepada Tuhan supaya Dia sudi membantu kita memperoleh rejeki kita sehari-hari. Kedua, ampunilah dosa kami. Kita manusia sering jatuh dalam dosa. Ini kelemahan kita, maka kita mohon ampun dari Tuhan. Ketiga, janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Jauhkan dari yang jahat. Karena kita sadar kita manusia lemah. Karena itu kita memohonkan kekuatan dari Tuhan dan memohonkan perlindungan supaya terjauhkan dari cobaan-cobaan yang memungkinkan kita jatuh dalam dosa. Saudara-saudari terkasih, tentu saja kalau kita berdoa, bukan hanya doa Bapa kami saja yang menjadi isi dari doa kita. Kita juga butuh berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan
untuk berbagai hal dalam kehidupan kita. Nah, apa isi doa kita? Terkadang ada orang yang mengatakan, doa saya tidak didengarkan Tuhan. Doa saya tidak dikabulkan Tuhan. Mengapa? Ya, karena doa dianggap sebagai kesempatan untuk memohon, untuk meminta. Maka apabila doa atau permohonan tidak dikabulkan, orang mungkin mengeluh dan mengatakan, doa saya tidak dikabulkan oleh Tuhan. Terkadang juga orang mengatakan, saya tidak tahu berdoa. Karena orang itu berpikir indahnya kata-kata atau panjangnya doa yang diungkapkan akan berkenan kepada Tuhan. Bukan. Tuhan bahkan mengetahui isi hati kita sebelum kita ungkapkan. Maka dalam hal ini, doa itu merupakan ungkapan dari iman kita. Doa itu adalah pernyataan penghayatan hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita mengalami suasana indah pada saat kita dekat atau mengkhususkan waktu bertemu dengan Dia. Seperti misalnya kalau kita bertemu dengan Bapak kita atau orang-orang yang tercinta, kita merasakan suasana indah. Tidak selalu kita harus bertanya atau mengeluh, apa nanti yang mau saya katakan? Kata-kata apa yang harus saya pakai? Tidak. Hadir, merasakan kebersamaan, kesatuan dengan orang yang kita cintai, itu sudah suasana yang sangat indah. Begitu juga dengan Allah. Menghayati kehadiran, kebersamaan, kedekatan dengan Tuhan, itu juga sudah suasana doa yang sangat indah. Saudara-saudari terkasih, Allah adalah tujuan dari doa-doa kita. Tetapi sebenarnya doa-doa kita tidak menambah apa-apa untuk Allah. Namun perlu untuk kita, untuk penghayatan, untuk pengungkapan isi iman dan kehidupan kita kepada Allah. Dari Injil kita mengerti bagaimana Allah merupakan Bapa yang begitu baik. Dan Dia akan mengabulkan apa yang kita mohonkan. Bandingkan dengan bapa-bapa yang ada di dunia ini, yang adalah orang-orang biasa, orang-orang lemah, orang-orang berdosa, tahu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Maka Bapa yang maha baik itu juga akan memberikan yang terbaik bagi kita, yakni Roh Kudus. Yang kedua, Bapa yang menjadi tujuan dari doa kita itu adalah figur pemurah, Allah yang murah hati. Kita ingat dari bacaan pertama tadi, ketika orang Sodom dan Gomora sudah begitu jahat, dan karena kejahatan berat itu, Allah ingin menghukum mereka. Namun Abraham berusaha menawar, kalau ada 50 orang yang baik, kalau ada 45, 30, 20, hingga 10 orang saja orang yang baik, apakah engkau masih tetap akan menghukum mereka bersama dengan orang baik itu? Allah murah hati. Dia bersedia seperti tawar-menawar dengan Abraham, karena keinginan hatinya sebenarnya ingin menyelamatkan umat manusia. Tetapi
karena manusia Sodom dan Gomorrah itu sudah begitu jahat, maka kedua kota itu akan dihancurkan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus juga berdoa. Mungkin kita bertanya, Dia Allah. Apa perlunya bagi Dia berdoa itu? Memang perlu. Yesus selalu mencari waktu yang tepat pada pagi-pagi buta. Tempat yang tepat, di tempat yang sunyi, Dia berdoa. Merasakan kekuatan bila Dia bertemu dengan Allah Bapa. Dan mengungkapkan perasaan hatinya yang sedalam-dalamnya kepada Bapanya di surga. Nah, kalau Yesus sendiri membutuhkan doa itu, betapa kita manusia yang banyak kelemahan, banyak kekurangan, pasti juga sangat membutuhkan doa dalam hidup kita. Namun kita tetap ingat bahwa berdoa itu bukan hanya sebatas memohon atau meminta atau mengadu kepada Tuhan, tetapi mengungkapkan kedekatan kita. Seperti Maria, saudari dari Marta, yang duduk dekat kaki Yesus, mendengarkan Dia berbicara, dipuji oleh Tuhan, sudah mengambil bagian yang terbaik, bagian yang tidak akan diambil orang daripadanya. Begitulah sikap dan saat-saat berdoa itu adalah saat-saat yang terbaik bagi kehidupan kita. Dalam doa itu kita merasakan kedekatan dengan Tuhan. Kita mendengar Tuhan dan kita bersama dengan Tuhan. Itulah bagian yang terbaik dari kehidupan kita. Maka sepanjang hidup kita, hendaknya kita selalu mengusahakan, mengkhususkan waktu untuk berdoa. Dan dengan setia dan selalu mendekatkan diri pada Tuhan dalam doa harian kita, hidup kita sendiri bisa menjadi doa. Dan akhirnya bila kita sudah menjalani kedekatan, kebersamaan dengan Tuhan, kesatuan dengan Tuhan selama hidup kita di dunia ini, kita juga berharap kesatuan dan kedekatan dengan Tuhan itu, kebersamaan dengan Tuhan itu akan menjadi ganjaran kita untuk selamanya. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini saja permenungan kita kali ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua, dan sampai jumpa pada video berikutnya. Salam sejahtera bagi kita semua.